Sugeng Rahayu. Selamat berjumpa kembali sahabat kehidupan semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam limpahan rezeki, kasugengan, keselamatan, dan kerahayuan tentunya. Pada 14 Maret 2022 kemarin, bertepatan dengan hari Senin Wage, Presiden Republik Indonesia, yaitu beliau Bapak Joko Widodo, melakukan suatu prosesi ritual sakral yang sangat unik, yang khas Nusantara, yang bernama ritual Kendi Nusantara. Dalam rangka peresmian Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota baru negara Republik Indonesia. Bukan tanpa alasan, ritual tersebut dinamai ritual Kendi Nusantara. Kendi ataupun gentong ataupun juga tajau maupun bokor merupakan alat pelengkap ritual budaya dan keagamaan pada sejumlah prosesi sakral yang ada di Nusantara. Bukan tanpa makna. Ketika beliau, Bapak Jokowi, memerintahkan dan meminta masing-masing gubernur dari 34 provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk membawa tanah dan air dari wilayahnya masing-masing untuk dibawa dalam proses ritual Kendi Nusantara. Untuk kemudian diserahkan kepada Bapak Jokowi, lalu dimasukkan ke dalam bejana besar atau gentong besar yang disebut dengan gentong Nusantara, disatukan dengan berbagai macam tanah dan air yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bejana Nusantara merupakan bejana besar yang terbuat dari tembaga, lalu di bagian depannya terdapat simbol Garuda Nusantara, simbol kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam bingkai kenusantaraan, dalam bingkai keberagaman yang berkepribadian Nusantara. Secara simbolik, ritual Kendi Nusantara merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Simbol pemersatu 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia bersatu nyengkuyung bersama-sama bagi kelancaran pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota baru negara Indonesia. Dan tentunya ini tetap memohon kepada Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Esa, memohon kelancaran, memohon keselamatan, keberkahan, kejayaan bagi Nusantara dan bangsa Indonesia. Secara spiritual metafisik, ritual Kendi Nusantara yang merupakan ritual khas Nusantara tentu bukan main-main. Ada 34 wilayah yang masing-masing membawa tanah dan airnya sebagai konsep tanah air untuk kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gentong besar, gentong Nusantara, yang diharapkan mampu menjadi pengayom, mampu menjadi wadah dan tempat bagi keberagaman
bagi adat, budaya, dan semua jenis kepercayaan yang ada di Nusantara. Ritual ini sebenarnya bukanlah ritual Jawa sentris. Ritual Kendi Nusantara tidak identik dengan hanya ritual kejawen atau ritual Jawa. Dalam adat budaya Dayak, gentong maupun mandau merupakan benda yang juga sangat-sangat disakralkan. Jadi, ritual Kendi Nusantara merupakan ritual yang khas Nusantara. Ritual adat Dayak yang berpadu dengan berbagai macam budaya yang ada di Nusantara. Dan secara kultural, ia merupakan simbol dari pemersatu. Simbol dari kemanunggalan 34 provinsi yang ada di Nusantara untuk bersatu padu, guyub rukun dalam bingkai kenusantaraan, dan itu diwujudkan secara simbolik bahwa tanah air itu bukan hanya tanah dan air, tapi merupakan sebuah kesatuan utuh dari bumi pertiwi yang ada di Nusantara ini. Dan itu diwujudkan dalam wujud tanah dan air yang dibawa dari tempat sakral untuk kemudian disatukan dalam satu wadah besar yang disebut dengan Gentong Nusantara. Dan ini menjadi sebuah doa pengharapan kepada Hyang Maha Agung agar dalam kedepannya bangsa Indonesia maupun dalam pembangunan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota baru negara Republik Indonesia diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ritual Kendi Nusantara, saya sendiri melihat bahwa Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, membawa tanah dan air yang berasal dari tempat sakral di Jawa Tengah. Tanahnya berasal dari puser buminya tanah Jawa, atau sering juga disebut Pakune Tanah Jawa, yaitu dari Gunung Tidar. Lalu airnya bersumber dari sendang lanang dan sendang wadon, simbol maskulin dan feminin, simbol welas dan asih, simbol kasih sayang dari pertapaan Bancolono di lereng Gunung Lawu. Pertapaan Bancolono merupakan pertapaan yang masih dikeramatkan oleh masyarakat hingga saat ini. Dari zaman dulu hingga sekarang, tempat pertapaan Bancolono sering dijadikan sebagai tempat tetirah ataupun lelaku bagi para tokoh-tokoh yang ada di Nusantara. Bahkan pada zaman dahulu, para raja pun, raja-raja yang ada di tanah Jawa, sering melakukan tirakat, sering melakukan tapa brata, sering melakukan ritual samadhi di pertapaan tersebut yang berada di lereng Gunung Lawu. Dan itu mengandung energi positif yang luar biasa. Energi positif yang tinggi yang diharapkan mampu menjadi penguat, mampu menjadi pengayom bagi kelancaran ibu kota Nusantara sebagai ibu kota baru negara Republik Indonesia. Kemudian dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, yaitu beliau Ibu Khofifah Indar Parawangsa, membawa tanah dan air dari tempat yang istimewa, yaitu dari
Trowulan Mojopahit. Tepatnya bersumber dari situs Sumurupas. Tentu ini ada korelasi yang sangat pas. Karena pada zaman dahulu, dinilai dari sejarahnya, Kalimantan salah satunya merupakan sahabat baik dari Majapahit. Bahkan di era Singasari sudah terjalin hubungan yang baik. Di era Majapahit ada yang namanya Pulau Kalimantan, ada satu tempat yang dinamakan dengan Pre Tanjung Pura. Dan itu menjadi satu bagian, satu mitra, satu sahabat baik dengan Majapahit. Tentu secara simbolik itu merupakan sebuah permohonan doa kepada leluhur, agar para leluhur Majapahit kerso ngamping-ngampingi, kerso ngayomi lan kerso nyengkuyung berdirinya, berpindahnya ibu kota Nusantara sebagai ibu kota baru negara Republik Indonesia. Lalu dari Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil dalam ritual Kendi Nusantara, beliau membawa air dan tanah sebagai konsep tanah air yang berasal dari 27 tempat sakral maupun tempat keramat yang ada di wilayah Jawa Barat. Di antaranya air Kahuripan, lalu dari air dari Masjid Syekh Kuro, Karawang, dan lain-lain. Lalu dari Kalimantan sendiri, dari Kalimantan Timur sebagai tuan rumah, ini diwakili oleh dua kesultanan yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Kesultanan Kutai dan Kesultanan Pasir. Membawa tanah dan air yang berasal dari tanah makam raja-raja yang berada di Kutai Lama, serta airnya bersumber dari Sungai Cerming. Ini merupakan suatu simbolik bersatunya 34 provinsi yang ada di Nusantara dan diharapkan bersama-sama dalam satu kebulatan tekad, bersatu padu, bekerja sama, saling bahu-membahu, saling membangun bagi bangkitnya Nusantara, bagi bangkitnya kejayaan Nusantara. Dan secara metafisik itu pun mampu dirasakan. Dalam proses ritual Kendi Nusantara kemarin, bukan hanya para gubernur, para menteri, maupun para tokoh tetua adat masyarakat Dayak yang hadir di situ. Secara gaib, secara metafisik, bahkan para leluhur Nusantara, baik dari Majapahit maupun dari Kerajaan Medang, dari Kerajaan Pajajaran, lalu dari Kerajaan Sriwijaya, maupun para leluhur, para danyang yang ada di Pulau Borneo, Kalimantan pun ikut nyengkuyung, ikut merestui. Bahkan Sang Hyang Baruna pun secara metafisik turut hadir. Semoga ini menjadi awal yang baik, awal berbijaknya kebangkitan Nusantara sebagai tapak tilas kebangkitan kejayaan Nusantara menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, lebih sehat, selamat sentosa ke depannya, menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi.
tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan gonjang-ganjing. Mangsa dahulu, era heru, mugia luputa selaning garu. Zaman penuh kekacauan, bukan hanya di Nusantara, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Ada pandemi, ada peperangan, ada berbagai macam bencana alam yang belum selesai. Bahkan tahun 2022 merupakan puncak dari kala bendu, dari zaman kala bendu. Meskipun kedepannya masih akan ada lagi berbagai macam bencana alam, berbagai macam peristiwa besar dan tragedi yang akan terjadi baik di Nusantara maupun di dunia. Elingnya apa? Pepelingnya, tetaplah eling lan waspada. Tetap eling, tetap berkesadaran, penuhi jiwa kita dengan welas asih, bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi terhadap semua makhluk. Penuhi batin kita, jiwa kita, raga kita dengan sikap welas asih terhadap semua makhluk. Perbanyak mendekatkan diri kepada Hyang Maha Agung, tentu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tansah eling lan waspada agar kita diselamatkan dari garuning jagat, dari garuning semesta, agar kita menjadi selamat. Bahkan negara ini pun menjadi negara yang selamat lahir dan batin.